Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudulkan Gegar Budaya atau Culture Shock. Dari kelompok 8 kami terdiri dari 7 orang, yaitu Adia Aditya Asad, Baban Saputra, Gunawan Marumpa, Gunawan Jaya, dan saya sendiri Alisalia Sahwa, Mutmainna Arman, Sabrina Sahri. Baik, langsung saja akan dibacakan oleh rekan teman kerja kelompok saya. Yang pertama, bagian A, pengertian gegar budaya atau culture shock. Menurut bahasa, culture shock disebut gegar budaya adalah istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Nilai-nilai budaya barat yang menimbulkan gegar budaya. Yang pertama, sifat individualisme, kedua hedonisme, tiga sekularisme, dan keempat konsumerisme. Selanjutnya, bagian B, yaitu dampak negatif. Budaya asing yang masuk ke Indonesia menyebabkan multi-efek. Budaya Indonesia perlahan-lahan semakin punah. Berbagai iklan yang mengantarkan kita untuk hidup gaul dalam konteks modern dan tidak tradisional. Banyaknya kepentingan sehingga memunculkan para individualisme semakin berpeluang untuk menjadi budaya kesehariannya. Artinya, di zaman sekarang ini, manusia hidup dalam tingkat hedonisme yang sangat tinggi, berpikir dalam jangka pendek, hanya mencari kepuasan belaka, di mana kepuasan tersebut hanya menyesatkan umat Islam untuk berperilaku. Bagian C, dampak positif. Yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang sangat mudah dan lain-lain. Keempat, kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi kemana-mana. Terakhir, bisa digunakan untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Bagian D, definisi gegar budaya. Menurut para ahli, istilah culture shock pertama kali diperkenalkan oleh antropologis bernama Kelvero Obrecht. Menurutnya, culture shock didefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap, yang muncul dari kehilangan semua lambang dan simbol yang familiar dalam hubungan sosial. Menurut Dedi Mulyana, gegar budaya sebagai benturan persepsi yang diakibatkan penggunaan persepsi berdasarkan faktor-faktor internal atau nilai-nilai budaya yang telah dipelajari orang yang bersangkutan dalam lingkungan baru yang nilai-nilai budayanya berbeda dan belum ia pahami. Bagian E, reaksi pada gegar budaya. Reaksi terhadap culture shock bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Reaksi-reaksi yang mungkin terjadi yang pertama, antagonis atau memusuhi terhadap lingkungan baru. Kedua, rasa kehilangan arah. Ketiga, rasa penolakan. Keempat, gangguan lambung dan sakit kepala. Kelima, homesick atau rindu pada rumah atau lingkungan lama. Keenam, rindu pada teman dan keluarga. 7, merasa kehilangan status dan pengaruh. 8, menarik diri. Dan terakhir, menganggap orang-orang dalam budaya tuan rumah tidak peka. Bagian F, tingkatan gegar budaya. Yang pertama, fase optimistik. Fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan, dan euforis sebagai antisipasi individu sebelum memasuki budaya baru. Kemudian masalah kultural. Fase di mana masalah dengan lingkungan baru mulai berkembang, misalnya karena kesulitan bahasa, sistem lalu lintas baru, sekolah baru, dan lain-lain. Kemudian fase recovery, fase di mana orang yang mengerti mengenai budaya barunya. Kemudian fase penyesuaian, fase ini
orang telah mengerti elemen kunci dari budaya barunya, yaitu nilai-nilai adaptasi khusus, pola komunikasi, keyakinan, dan lain-lain. Bagian G, faktor penyebab munculnya gegar budaya. Yang pertama, individu mengalami tidak kemampuan menyesuaikan diri karena mereka menggunakan standar kulturnya sendiri untuk menilai, menginterpretasikan, dan berperilaku dalam lingkungan yang baru. Kedua, ketidakmampuan adaptasi terjadi karena individu tidak memahami sistem hadiah dan hukuman yang berlaku di kultur yang baru, di mana sistem hadiah dan hukuman ini bisa saja tergambar dalam perilaku verbal maupun nonverbal dalam kultur tersebut. Ketiga, gegar budaya terjadi karena mereka tidak dapat lagi menggunakan referensi-referensi atau nilai-nilai kulturnya untuk memotivasi aspek penting kepribadiannya.